Saya Juan Peter Timothy Yune, jurusan Sistem Informasi, dan melalui video ini saya akan mempresentasikan bagian 2 dari Final Project Social Media Campaign and Analytics. Dan di sini saya sebagai Social Media and Digital Advertising Officer di instansi di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan di sini saya memilih salah satu UMKM dari souvenir yang ada di Minahasa Utara, dan kita bisa melihat di sini nama UMKM-nya atau nama usahanya ini adalah Early Souvenir. Nah, Early Souvenir ini adalah salah satu usaha souvenir dan terletak di, kita bisa lihat dari address di Jaga 3, Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Dan Early Souvenir ini sebenarnya sudah beberapa tahun untuk dijalankan untuk UMKM ini, dan oleh karena itu sebelum saya lebih lanjut untuk menentukan strategi marketing yang akan saya lakukan, yang akan saya buat untuk melakukan marketing di media sosial, saya ingin melihat dulu bagaimana kondisi marketing ataupun advertising itu sendiri di UMKM ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya di beberapa tahun sebelumnya mereka sudah membuat 2 platform di media sosial, yaitu Instagram dan juga Facebook. Nah, di sini saya melihat bahwa di Instagram sangat sedikit dari bagaimana followersnya ataupun bagaimana orang-orang yang menanggapi, baik itu like ataupun komentar, bahkan komentar sangat minim. Sedangkan di Facebook saya melihat di sini jumlah like-nya itu sudah ada sekitar 1000 lebih jumlah like. Dan ada juga beberapa komentar yang mereka tanyakan atau memberikan pendapat ataupun bahkan melakukan pemesanan untuk souvenir itu sendiri. Dan di sini yang saya lihat dari sosial media mereka yang sudah ada, bahwa dari penggunaan profile picture atau foto profil di masing-masing sosial media platform ini masih berbeda-beda. Jadi di sini yang perlu diperbaiki itu saya melihat bahwa logo usaha itu harus dibuat yang baru. Dan juga dari nama akun media sosialnya juga berbeda. Mungkin ini karena dari belum adanya pemahaman lebih mendalam mengenai social media marketing itu sendiri, sehingga owner dari UMKM ini masih belum menggunakan nama yang sesuai dari kedua platform ini. Dan juga biodata. Nah, biodata di sini seharusnya dia di platform ini menyediakan informasi penting yang akan dibutuhkan seorang calon pelanggan untuk dapat melakukan pemesanan ataupun melakukan tanya jawab, melakukan pencarian informasi terhadap toko yang kita miliki. Nah, berikutnya sebenarnya souvenir ini dia ada beberapa penjualan souvenir, tapi saya melihat bahwa UMKM ini dia berfokus lebih dominan ke souvenir pernikahan. Nah, di sini yang membuat kami sebagai pemerintah Kabupaten Minahasa cukup tertarik terhadap souvenir ini, bahwa di sini ada satu souvenir yang mungkin souvenir lain ini memang berbentuk modern, dari bagaimana gelas ataupun kipas dan sebagainya. Adapun beberapa juga jenis souvenir yang mereka sediakan. Dan sini saya tertarik dengan melihat ada souvenir dari sebuah dompet yang di sini kita bisa melihat mereka menggunakan desain dari dompet ini sendiri menggunakan tradisional seperti batik begitu. Dan di sini kita bisa melihat juga kemasan yang mereka buat ini masih sedikit berbeda-beda. Bahkan untuk penggunaan ucapan terima kasih sendiri ini masih berbeda-beda. Jadi yang perlu diperbaiki di sini salah satunya itu bagaimana packaging untuk setiap souvenir. Memang setiap souvenir berbeda-beda, tetapi akan alangkah baiknya dengan souvenir yang ada kita bisa membuat packaging yang baik yang bisa menunjukkan keunikan dari UMKM kita. Jadi kalau mereka melihat,
oh kalau packaging ini pasti punyanya Early Souvenir. Nah, jadi saya mau mengajak sebelum melakukan marketing di sosial media, kita harus memperbaiki beberapa hal yang saya sudah katakan tadi. Dan berikutnya di sini memilih platform media sosial. Nah, dengan di Minahasa Utara tentu untuk calon customer ataupun target pelanggan yang akan dituju adalah lebih dominan dari orang-orang yang mungkin berumur di atas 20-an, 22 ke atas yang mungkin melakukan pernikahan, ingin melakukan pernikahan ataupun dari orang tua mereka atau dari teman mereka yang ingin memberikan bantuan kepada mereka. Nah, untuk souvenir di saat pernikahan. Jadi itu merupakan target pasar secara lokal di orang-orang yang ada di Minahasa Utara. Namun dengan penggunaan media sosial saya pikir ini bisa menargetkan bahkan di luar Minahasa Utara pun boleh melakukan pemesanan atas produk yang dimiliki. Nah, untuk memilih platform ini sendiri, tadi kita bisa melihat bahwa mereka sudah punya dua platform. Yang pertama yaitu Facebook sama Instagram. Nah, saya melihat ada peluang baru dari penggunaan TikTok sendiri, karena jangkauan TikTok lebih besar dan lebih cepat jika menggunakan konten-konten video. Bisa dikatakan seperti itu. Dan namun dari platform yang ada ini saya pikir yang ada peluang yaitu Facebook, Instagram, dan TikTok. Namun untuk memastikan itu alangkah baiknya karena ini akan mau seperti mulai dari awal, saya akan mencoba menggunakan ketiga platform ini nanti. Mungkin dengan jangka waktu tertentu saya akan lihat hasil dari performa dari setiap platform ini. Apakah platform mana yang memiliki kemajuan lebih ini. Nanti kalau misalkan salah satu dari platform ini memiliki kemajuan ataupun reach dari customer itu lebih banyak, maka saya akan kita lebih berfokus untuk ke platform ini, atau misalkan Facebook, karena mungkin Facebook juga lebih menjangkau dari segi mungkin orang tua. Mereka lebih banyak menggunakan Facebook. Jadi maupun penggunaan dana yang dilakukan, perencanaan dana dan sebagainya itu sudah bisa difokuskan di satu platform media sosial. Nah, di sini tadi saya juga membahas mengenai logo. Nah, saya mendesain salah satu logo, bisa dilihat di layar. Ini adalah Early Souvenir. Nah, dengan mendesain logo ini saya pikir bisa ditaruh di packaging yang kita buat, yang kita punya di UMKM ini. Nah, namun yang terpenting juga bagaimana tujuan dari social media campaign atau social media marketing yang kita lakukan ini. Nah, karena saya pikir ini baru dari awal juga, sekali lagi karena platform yang mereka buat saya pikir mungkin sudah cukup lama berhenti. Apalagi yang Instagram hanya sekitar 10 followers. Di sini untuk tujuan dari campaign ini mungkin lebih ke brand awareness sama lead and sales. Mungkin akan berkesinambungan ke lead and sales. Bagaimana? Tapi yang utama dulu bagaimana calon-calon pelanggan atau orang-orang yang target pasar kita, target customer kita itu mereka sudah aware sama brand, sama produk ataupun sama toko ini, Early Souvenir ini sendiri, dari bagaimana kita melakukan. Nah, setelah melihat ini, baru nanti kita akan membuat konten-konten yang berkelanjutan yang bagaimana bisa menarik ketertarikan pelanggan terhadap produk kita dan sales. Jadi ini dua hal penting yang dilakukan. Namun yang utama terlebih dahulu bagaimana brand awareness itu dari calon customer. Dan selanjutnya penggunaan metrik. Nah, penggunaan metrik di sini sangat penting untuk melihat bagaimana performa dari platform yang kita sudah pilih tadi, ataupun performa dari setiap postingan yang kita upload. Nah, di sini mungkin di sini saya kasih contoh Facebook dan Instagram karena tadi mereka sudah menggunakan dua platform itu. Facebook dan Instagram kita bisa melihat dari bagaimana like itu kita bisa membuat jadi matriks, bagaimana like dari Facebook ataupun share, reach, dan followers di Instagram. Nah, ini saya sengaja menambahkan komen dan tertarik. Mungkin biasa di satu postingan itu ada yang komen ataupun ada yang tertarik dengan postingan ataupun dengan produk yang kita lakukan.
dengan campaign yang kita lakukan, mungkin itu bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa oh, ini ada perkembangan dari campaign yang kita lakukan, karena orang bisa berkomentar itu adalah hal yang menunjukkan ketertarikan mereka terhadap satu hal. Dan juga konten riset atau kompetitor. Nah, konten riset di sini kita bisa melihat kompetitor-kompetitor di sekitar perusahaan, di sekitar UMKM ini. Nah, mungkin untuk souvenir yang ada di early souvenir ini, kompetitor saya melihat di map ataupun di sekitarnya itu mungkin tidak ada kompetitor yang memang benar-benar bisa dikatakan unggulnya itu ada unggul lebih banyak begitu. Nah, ada souvenir mungkin di kota Manado, pusat kota Manado. Di sana mungkin ada beberapa souvenir yang saya lihat, salah satunya souvenir Manado, ada juga undangan dan souvenir pernikahan. Nah, kedua UMKM ini mungkin saya melihat mereka juga secara offline mungkin mereka banyak menerima pesanan ataupun pelanggan, apalagi yang souvenir Manado. Tapi secara online sendiri saya belum melihat bahwa mereka menggunakan social media campaign ini. Jadi saya pikir ini adalah langkah-langkah yang sangat tepat bagi early souvenir untuk menggunakan social media ini. Dan bukan hanya menggunakan ini, tapi dia bisa membuat satu konten, satu campaign tentang tadi produk-produk souvenir yang ada, apalagi yang dompet dengan desain batik dari mungkin tradisional. Dan itu sangat-sangat bagus untuk bukan hanya meningkatkan secara khusus dari UMKM usaha yang dimiliki, tetapi bisa menunjukkan budaya yang ada dari Minahasa Utara ini sendiri, di kabupaten kita Minahasa Utara. Dan di sini dari kompetitor mungkin kita bisa melihat dari mungkin yang di luar pulau pun mungkin untuk melihat konsep-konsep bagaimana mereka melakukan strategi yang mereka punya, bagaimana hashtag-hashtag yang mereka gunakan di platform media sosial, ada juga keyword. Nah, namun ini tidak bermaksud kita untuk melakukan plagiat dari apa yang mereka lakukan, tetapi di sini kita bisa melihat, oh kalau misalkan mereka pakai keyword ini, itu reach-nya kurang. Kalau mereka pakai hashtag ini justru tidak akan banyak yang untuk melihat postingan kita. Jadi dari situ kita mengetahui bahwa oh, kita tidak perlu melakukan itu, kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama yang mereka lakukan, kita bisa melakukan sesuatu yang baru. Ini tujuan ataupun keuntungan untuk kita melakukan konten riset atau riset kompetitor terlebih dahulu sebelum melakukan konten yang kita punya untuk di media sosial. Nah, selanjutnya kita membuat konten. Nah, untuk membuat konten sendiri, bagaimana nanti membuat konten yang menunjukkan ciri khas dari early souvenir ini sendiri. Konten yang dibuat di sini lebih berfokus bagaimana menunjukkan satu pesan atau satu keunikan di dalam produk yang dipromosikan. Dari misalkan souvenir pernikahan ini kita bisa menambahkan pesan-pesan unik seperti mungkin yang berfokus pada hari-hari spesial seseorang ataupun kata-kata romantis yang bisa digunakan di dalam caption untuk konten yang kita punya, ataupun bahkan bagaimana kita menambahkan gambar-gambar unik di saat kita melakukan misalkan konten video di TikTok. Dan di sini kita melihat juga ada kalender konten. Sebenarnya dari beberapa platform itu memiliki algoritma masing-masing untuk dari kapan kita bisa upload, di jam berapa untuk bisa reach pengguna. Nah, untuk di sini saya akan mencoba melakukan upload di beberapa jam yang berbeda untuk melihat bagaimana performa dari setiap uploadan itu. Mungkin di jam-jam yang berada dari situ saya bisa melihat bahwa oh, di jam sekian yang menunjukkan banyak reach people, banyak untuk orang-orang yang mungkin melihat postingan kita, like dan sebagainya. Nah, mungkin kalau dengan target kita sebagai orang-orang yang di atas umur 20-an ke atas, mungkin mereka mungkin sudah bekerja ataupun sudah berkuliah,
kerja. Jadi mungkin untuk di-upload postingan ini dia lebih tepat jika di atas waktu setelah mereka selesai bekerja. Itu bisa dilakukan salah satu postingan bisa di-upload di jam 6 jam 7 malam. Dan dari situ baru kita bisa memastikan setelah kita melakukan beberapa percobaan untuk mengupload di beberapa waktu tertentu atau jam tertentu. Nah, dari situ kita bisa buat kalender yang pasti karena kita sudah melakukan percobaan sebelumnya. Dan berikutnya yaitu manfaatkan fitur ads. Nah, mungkin fitur ads ini terkadang kita berpikir bahwa ini harus dari satu mungkin organisasi ataupun usaha yang sudah sangat besar. Tetapi hal ini sangat baik untuk kita menggunakan, apalagi di awal-awal bisnis kita, bagaimana kita bisa melakukan pemasaran itu bahkan di saat kita tidak melakukan postingan. Karena dengan fitur ini, itu semua akan berjalan otomatis. Jadi mereka akan reach people, fitur ini akan berjalan dengan sendiri, sehingga kita tidak, walaupun kita tidak mengupload sesuatu, tetapi kita bisa melakukan advertising atau melakukan campaign di platform-platform ini, baik itu Facebook ataupun Instagram. Dan berikutnya, setelah semua dilakukan, konten-konten kita upload dan dengan waktu yang sudah ditentukan, mengevaluasi performa. Dan untuk mengevaluasi performa ini, di beberapa platform media sosial sudah menyediakan juga tools-tools ataupun fitur-fitur seperti Sprout Social, Hotsite, dan juga Buffer. Nah, ini juga mereka merekam performa dari setiap postingan yang kita punya di platform-platform yang kita gunakan. Misalkan dari Early Software ini kita menggunakan Facebook, ada juga tools seperti Sprout Social ini sendiri nanti bisa merekam bagaimana performa dari campaign yang kita lakukan. Nah, dari situ kita bisa melihat mana yang harus kita tingkatkan, ataupun mana yang harus diperbaiki, ataupun mana yang harus dipertahankan setelah kita melakukan evaluasi dari performa yang kita miliki ini. Dan berikutnya yaitu di sini hanya sekedar saran, karena nanti setelah mungkin saya melakukan social media marketing ini, saya mungkin akan memberikan, bisa dikatakan training singkat lah untuk pemilik UMKM, karena nanti ke depan mungkin dia sebagai owner, dia yang akan melanjutkan untuk proses marketing ini sendiri, agar mungkin hanya berupa postingan-postingan itu sendiri, mungkin dia bisa melakukannya sendiri. Dan ini adalah ada 6 hal yang harus dihindari menurut Sprout Social sendiri. Yang pertama itu terlalu banyak konten promosi. Memang konten promosi sangat penting, tetapi jangan terlalu banyak, karena ini akan berdampak buruk sendiri terhadap sosial media kita. Justru bahkan orang akan unlike ataupun bahkan unfollow dari platform yang kita punya. Berikut yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan calon konsumen. Bagaimana kita melakukan promosi, kita harus menggunakan kata-kata, menggunakan pesan yang memberikan ketertarikan, bahkan packaging dari produk ataupun bagaimana look dari produk yang kita punya itu harus benar-benar mencerminkan bahwa customer memang membutuhkan dari produk yang kita punya. Dan berikutnya itu terlalu sering posting juga tidak bagus, terlalu jarang posting juga tidak bagus. Jadi harus tepat waktu dengan kalender yang kita punya, itu kita bisa konsisten di waktu-waktu itu kita melakukan upload. Dan jika di Instagram mungkin kita bisa memperbaiki feed-nya itu agar terlihat lebih menarik. Dan juga memakai jargon yang tidak sesuai atau istilah asing. Mungkin dengan target Minahasa Utara kita bisa menggunakan jargon-jargon yang menggunakan bahasa daerah, mungkin dari jargon-jargon bahasa daerah Minahasa. Tapi terkadang juga jika kita memang untuk calon pelanggan nanti di sosial media, jika kita sudah mau untuk luas, mungkin kita boleh menggunakan jargon, tetapi menuliskan apa maksud dari ataupun arti dari jargon itu sendiri, sehingga nanti ataupun ada istilah-istilah orang justru tidak mengerti dan merasa tidak berguna, ataupun tidak menunjukkan satu hal yang penting, karena baru lihat satu jargon saja sudah tidak mengerti apa maksud dari jargon itu sendiri. Dan yang harus kita hindari yaitu tidak menjawab pesan atau komentar. Nah,
ini sangat penting juga bagaimana kita menunjukkan bagaimana ini membangun relationship terhadap calon customer kita. Kita harus di saat mereka mungkin memberikan komentar terhadap produk yang kita miliki, di sini kita menunjukkan bagaimana ramah kita sebagai owner ataupun sebagai pemilik UMKM ini, bagaimana kita bisa menunjukkan keramahan kita dengan membalas setiap komentar yang ada dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mengerti dari produk yang kita punya, dari bagaimana kita menjelaskan di kolom komentar ataupun menjawab pesan-pesan yang masuk di message di setiap platform yang kita gunakan. Dan sekian strategi marketing yang akan saya lakukan untuk Early Souvenir ini. Semoga dengan marketing ini Early Souvenir dapat menjadi salah satu UMKM yang memberikan contoh yang baik, bagaimana memberikan bukti juga bahwa penggunaan sosial media itu sangat berperan penting dan memberikan manfaat yang banyak terhadap bagaimana brand awareness itu sendiri. Orang-orang bisa mengenal Early Souvenir ini sendiri di Minahasa Utara, ada di Minahasa Utara sebagai usaha souvenir yang sangat baik dan juga bisa memberikan ketertarikan orang-orang untuk membeli sehingga meningkatkan penjualan dari Early Souvenir ini sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati.